Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaili, NIM 20014111019. Pada video ini saya akan mempresentasikan dari hasil makalah saya yang berjudul Client Server. Apa itu client? Komputer client adalah komputer yang meminta atau satu layanan tertentu ke suatu server. Komputer client harus dilengkapi dengan aplikasi client khusus dan menjalankannya, sehingga dapat memanfaatkan layanan yang ditawarkan server. Apa itu server? Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar. Juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network operating system. Server dan client harus menggunakan suatu cara yang sama untuk berkomunikasi dan mengirimkan file antara satu komputer dengan yang lainnya. Cara ini disebut sebagai protokol atau sering disebut transmission control protocol atau internet protocol. Sedangkan sistem operasi yang digunakan antara lain Unix, Linux, dan Windows NT. Fungsi server terbagi atas dua, yaitu server aplikasi dan server proxy. Server aplikasi yaitu server yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Server data sendiri digunakan untuk menyimpan data baik yang digunakan klien secara langsung maupun data yang diproses oleh server aplikasi. Yang kedua yaitu server proxy, berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Orang awam lebih mengenal proxy server untuk mengkoneksikan komputer klien ke internet. Adapun komponen client server terbagi atas 4. Yang pertama, user. Di sini user adalah sebagai end user yang mengakses klien untuk mendapatkan layanan. Dapat dikatakan juga bahwa sebuah user atau end user adalah ketika melakukan proses akhir menggunakan sistem client server ini, misalnya seorang manajer perusahaan. Kedua, client. Client dapat berupa sebuah proses yang banyak dilakukan oleh sebuah server, di mana bagian-bagian dalam lingkup pekerjaannya ditentukan oleh program komputer. Salah satu hal yang terpenting dalam sistem client server adalah user interface (UI) yang digunakan user untuk berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, network dan transmisi. Server dan client dapat terkoneksi dengan sebuah media transmisi yang dapat berupa kabel, wireless, atau fiber. Dengan media ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan enterprise network yang lebih besar dalam sebuah departemen. Arsitektur yang digunakan dapat berupa OSI atau yang sekarang banyak digunakan yaitu TCP atau IP. Kemudian yang keempat, server. Sebagai server haruslah memiliki kemampuan untuk mengontrol software,
menjalankan program aplikasi, dan mengakses database dengan mudah dan cepat. Sebuah server harus mendukung spesifikasi yang didukung oleh resource sharing seperti Network Server Operating System, Multiple User Interface (GUI), Graph User Interface, Dialog Oriented antara client server, layout, language seperti SQL dan database, arsitektur. Aplikasi client server terbagi atas 3, yaitu pertama client server, 2-3. Dalam model client server 2-3, pemrosesan pada sebuah aplikasi terjadi pada client dan server. Client server adalah tipikal sebuah aplikasi 2-3 dengan banyak client dan sebuah server yang dihubungkan melalui sebuah jaringan. Kemudian yang kedua yaitu client server 3-tier atau multi-tier. Model 3-tier atau multi-tier dikembangkan untuk menutupi keterbatasan pada arsitektur client atau server. Dalam model ini, pemrosesan disebarkan dalam 3 lapisan atau lebih jika diterapkan arsitektur multi-tier. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi N-tier, yaitu huruf N-nya pada N-tier menunjukkan variabel numerik yang dapat berisi angka sebanyak apapun, misalnya 3 tier, 4 tier, dan seterusnya. Karena itu sebuah aplikasi N-tier memiliki 3 atau lebih tingkatan logikal. Umumnya aplikasi N-tier saat ini menggunakan 3 tier. Untuk menggambarkannya, Anda dapat membayangkan skema desain aplikasi 2-tier yang mengimplementasikan bisnis logik pada prosedur seperti yang telah diterangkan di atas. Kemudian melakukan improvisasi desain dengan menambahkan sebuah tingkatan tier sebagai middle tier sebagai bisnis objek. Arsitektur inilah yang dikenal dengan 3 tier. Untuk membayangkan penerapan 3 tier dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin paling sering Anda temui adalah penerapan internet ataupun jaringan. Itulah penjelasan singkat yang bisa saya ambil dari makalah saya yang saya buat jadi video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.